Selain menjadikan ucapan syukur itu sebagai satu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, menjadi sebuah tutur yang lalu membuat kultur bersyukur itu menjadi tak habis-habisnya mendarah daging dalam hidup, dan lalu kemudian menjadi natur di dalam hati. Bukan sekedar usaha kita, tetapi kita juga perlu untuk menyandarkan diri kepada kekuatan Tuhan. Tetapi penyandaran diri kepada kekuatan Tuhan tidak terjadi secara otomatis. Ada lagi yang kita perlu lakukan, yaitu kita terus-menerus mengingat Tuhan, agar tidak pernah henti kita selalu mau bersyukur. Makin ingat Tuhan, makin giat bersyukur. Tetapi makin lupa Tuhan, makin alpa mengucap syukur. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Hakim-Hakim pasal 8 ayat 33 sampai 35. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga mereka tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Zaman Hakim-Hakim adalah sebuah zaman di dalam kitab suci Perjanjian Lama, sebuah masa di mana orang-orang pilihan Tuhan itu begitu bergantung dan sangat mengandalkan orang yang diangkat menjadi hakim bagi mereka. Dan masa Gideon adalah masa keemasan di mana Israel itu menjadi kelompok yang disukai oleh Tuhan karena mereka percaya kepada Tuhan, mereka fokus kepada Tuhan, dan mereka selalu ingat Tuhan. Namun setelah Gideon mati, kembali dikatakan tadi orang Israel berjalan serong. Berarti betapa mereka mengandalkan Gideon, bukan mengandalkan Tuhan. Hidup mereka berpusat pada kepemimpinan manusia, bukan dan belum menyandarkan diri pada kepemimpinan Tuhan semata. Dan lalu kemudian dikatakan mereka bukan saja serong mengikuti para berhala waktu itu, tapi juga membuat apa yang kepadanya mereka serong itu jadi Allah mereka. Berarti penyembahan mereka sudah pindah arah dari yang kepada Allah Maha Hidup menjadi kepada Allah Maha Mati, yaitu berhala-berhala, patung-patung yang sebenarnya tidak dapat diandalkan dan tidak dapat mempengaruhi hidup mereka, juga tidak dapat menopang hidup mereka. Namun mereka dikatakan membuat Baal itu menjadi Allah mereka. Ini sungguh merupakan penghalang terbesar menyebabkan orang menjadi lupa Tuhan. Makanya dikatakan orang Israel tidak ingat lagi kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari semua musuh. Mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Mereka hanya fokus kepada Baal yang kelihatan tetapi tidak mau bersandar kepada Allah yang memang tidak kelihatan tetapi yang paling melihat, mengamati, dan menyertai mereka dengan kekuatan maha dahsyatnya. Dan konsekuensinya ketika mereka tidak ingat kepada Tuhan, mereka juga tidak menunjukkan terima kasih. Tidak menunjukkan terima kasih kepada Tuhan mereka karena mereka tidak ingat Tuhan, sekaligus tidak tahu berterima kasih. Karena apa? Mereka hanya melihat bahwa segalanya berjalan begitu saja. Tidak ada keindahan di balik segala yang mereka alami, dan tidak ada juga mereka lihat sebagai itu merupakan intervensi dan campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan bukan itu saja, mereka tidak menunjukkan terima kasih bukan saja kepada Tuhan, tetapi juga mereka tidak menunjukkan terima kasih kepada keturunan Yerubbaal Gideon. Tidak berterima kasih kepada Hakim Gideon yang sudah dipilih Tuhan membimbing dan memimpin mereka. Kepada Tuhan saja mereka lupa berterima kasih, apalagi
kepada manusia. Mereka anggap remeh perjuangan Gideon. Mereka tidak menghargai, dan mereka tidak tahu bagaimana Gideon pontang-panting menopang dan Tuhan pakai dengan lebih heran Gideon itu sebagai pribadi yang sungguh memulihkan Israel pada masa itu. Dan segala kebaikan yang telah dilakukan oleh Yerubbaal Gideon itu kepada orang Israel tak satu pun yang diingat. Karena mereka kepada Tuhan saja tidak ingat, kepada kebaikan Gideon pun tidak. Dan konsekuensinya tidak berterima kasih. Karena tidak ingat, maka tidak giat berterima kasih. Tetapi ini semua mau mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sepanjang hidupnya ingat dan dekat Tuhanlah yang akan giat bersyukur. Tidak pernah henti, selalu berjuang untuk ungkapkan syukur dengan segala cara. Bukan saja tutur kata, tapi juga perbuatan, sikap hidup yang berterima kasih di dalam hati. Sebuah sikap gratitude yang selalu terpancar dari hidup yang tidak neko-neko dan tidak menuntut untuk sesuatu yang sesuai dengan maunya dia. Tetapi dia selalu bersyukur untuk apa adanya yang diterima, apa yang diberikan, apa yang dialami. Giat bersyukur ini karena ingat dan dekat Tuhan selalu ada dalam hati orang itu. Namun sebaliknya ketika dia hidup tanpa Tuhan dan lupa Tuhan, maka dia menjadi alpa berterima kasih. Hidup tanpa Tuhan yang berarti sama sekali tidak melibatkan Tuhan. Ketika kondisi sulit baru cari Tuhan. Hidup tanpa Tuhan berarti juga bukan tidak percaya adanya Tuhan, tapi tidak mau berhubungan dengan Tuhan. Tidak mau beribadah kepada Tuhan, berdoa, baca firman, baru dilakukan kalau keadaan darurat saja. Dan karena hidup tanpa Tuhan dan juga lupa Tuhan, maka akhirnya mereka jadi pribadi-pribadi yang tidak mau bersyukur, tidak tahu bersyukur, alpa dalam mengucap syukur. Hari ini mari kita setelah diingatkan untuk selalu ingat Tuhan, dekat dengan Tuhan agar giat bersyukur. Mari kita lakukan itu dalam hidup kita. Ingat selalu ada Tuhan di balik segala peristiwa pengalaman yang kita alami, baik atau buruk. Dan kalau kita ingat ada Tuhan di balik itu semua, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Karena Tuhan yang merancangkan segala sesuatunya, turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya. Bukan saja adanya Tuhan, tapi campur tangannya di dalam hidup. Mari kita melihat akan keadaan hidup kita. Adakah kita ingat Tuhan dalam keadaan apapun juga, baik ataupun buruk? Jaya, berhasil, atau dalam masa hancur-hancuran dan gagal? Masihkah kita ingat Tuhan dan dekat Tuhan? Ketika segala sesuatu, entah itu kemakmuran atau kehancuran, kita melihat selalu ada Tuhan dan kita ingat Tuhan. Setelah kita makmur, kita tetap ingat Tuhan saat kita hancur. Dan kita tetap dekat Tuhan saat kita makmur, juga kita dekat Tuhan saat kita hancur. Maka di situ kita akan selalu giat, gigih bersyukur, tidak menyerah kalah. Kegigihan bukan saja semata untuk berjuang dengan kerja keras, tapi gigih juga untuk bersyukur. Giat untuk bersyukur sehingga kerja keras kita lakukan dengan sukacita karena kita kerjakannya dengan penuh syukur. Mari belajar lagi untuk tetap dua hal sederhana ini ada dalam hidup kita. Ingat Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita ingat dan dekat Tuhan, sebelum kita ingat dan dekat Tuhan, Tuhan sebenarnya selalu ingat kita dan juga mau dekat dengan kita. Hanya seringkali kita yang lupa, tidak ingat Dia. Kita yang jauh, tidak dekat Dia. Mari Tuhan selalu beserta dengan kita. Makin ingat, makin giat. Tapi makin lupa, makin alpa. Ayo bersyukur. Tuhan mengasihi kita. Amin.